Ya pemirsa, diiming-imingi uang jajan, seorang bocah sekolah dasar menjadi korban pelecehan seksual seusai pulang sekolah di Jatinegara, Jakarta Timur. Aksi pelaku yang sudah lanjut usia itu terekam jelas di kamera pengawas. Seorang siswi sekolah dasar di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur mendapat pelecehan seksual oleh seorang laki-laki lanjut usia. Aksi pelaku terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Pelaku yang merupakan tukang servis sofa yang membawa sepeda itu mendekati korban di dalam gang. Kemudian dengan santainya pelaku melancarkan aksi tidak senonohnya dan mengajak korban ke tempat yang lebih sepi. Pelaku mengajak korban ke pos sekretariat RT dan mengiming-imingi korban uang jajan, kemudian melakukan hal serupa. Jalan ke depan pos. Berdua itu duduk ketahuan. Mungkin bapak itu nggak ngeh kalau memang di situ ada CCTV. Jadi lebih ininya di pos tuh lebih lebih kelihatannya. Atas tindakan tak senonoh terhadap anak di bawah umur itu, pihak keluarga langsung mendatangi Mapolres Jakarta Timur untuk melaporkan kasus tersebut. Tidak berselang lama, usai menerima laporan orang tua korban, pelaku akhirnya ditangkap. Pelaku berinisial U berusia 72 tahun itu ditangkap di rumahnya di kawasan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur tanpa perlawanan dan langsung dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Barang bukti sepeda yang digunakan pelaku juga diamankan petugas. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Sementara itu, pemirsa, jajaran Polres Metro Jakarta Utara menangkap tersangka penganiayaan serta perampasan sepeda motor terhadap siswi SMP di Sunter Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku menganiaya dan merampas motor korban karena cemburu setelah pacarnya berkomunikasi dengan korban melalui media sosial. Polisi berhasil menangkap 5 pelaku kasus penganiayaan disertai perampasan motor yang sempat viral di media sosial. Penganiayaan ini terjadi terhadap remaja di bawah umur di kawasan Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara 4 Agustus lalu. Dari 5 pelaku, 3 diantaranya ARF, KRB, dan RJ sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 remaja wanita masih menjalani proses pemeriksaan karena statusnya sebagai saksi. Sementara itu masih ada 2 pelaku yang masih buron. Kasus ini berawal saat tersangka ARF mengecek telepon genggam milik pacarnya. Saat diperiksa, ditemukan pesan di media sosial antara kekasih pelaku dengan korban. Lalu tersangka ARF menggunakan media sosial kekasihnya itu untuk berkirim pesan kepada korban untuk bertemu di kawasan Sunter. Setelah bertemu korban, pelaku yang dalam pengaruh minuman keras itu menganiaya korban dengan dibantu temannya. Pelaku pun merampas motor korban setelah korban tidak berdaya. ARH cemburu. Karena ARH cemburu ingin menemui korban. Caranya adalah dengan membalas chat korban sehingga seolah-olah yang membalas adalah saudari I. Maka bertemulah di TKP. Nah, pada saat terjadi di TKP, bertemu dengan saudara korban, ARH melakukan pemukulan. Atas perbuatannya itu, para tersangka diancam pidana maksimal di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kualitas udara yang buruk di Tangerang Selatan, Banten kembali memakan korban. Seorang balita harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Kualitas udara di Tangerang Selatan, Banten dalam beberapa pekan terakhir sering masuk dalam kategori tidak sehat. Bahkan yang terbaru pada Sabtu 12 Agustus lalu, Tangerang Selatan menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara berada pada level 199 AQI-US atau artinya tidak sehat. Hal ini tentunya memberi dampak buruk pada kesehatan warganya. Salah satunya Arinda Gendis, seorang bayi 6 bulan ini didiagnosis dokter terjangkit penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat polusi udara. Orang tua Gendis mengatakan jika meski kini kondisi anaknya kian membaik, namun nantinya anaknya harus menjalani pemeriksaan rawat jalan. Soalnya kasihan untuk anak-anak yang umur balita kayak gini kan nafasnya masih belum kuat, takutnya kena
kayak gini kan pernapasan paru-paru gitu, bahaya gitu. Kita aja yang orang gede bahaya, apalagi bocah gitu kan. Diketahui RSU Tangerang Selatan mencatat dari awal Juli hingga kini terdapat 80 pasien yang masih menjalani rawat inap serta rawat jalan dan mayoritas diderita oleh anak-anak dan balita. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Usai viral di media sosial dan banyak dikeluhkan warga, pemerintah Kota Bekasi akhirnya menutup lokasi penampungan sampah sementara yang berada di pinggir Kali Cikeas, Kota Bekasi. Sebelum ditutup secara permanen, gunungan sampah yang menumpuk selama bertahun-tahun dibersihkan oleh petugas. Kondisi tempat penampungan sampah liar yang berada di Jalan Rumdis RT 3 RW 10 Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditutup secara permanen oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Untuk mengangkut gunungan sampah ini sejumlah alat berat dan truk pengangkut sampah disiapkan. Penutupan lokasi penampungan sampah liar ini dilakukan karena berada di lahan yang bukan untuk penampungan sampah. Ahmad Apandi, Lurah Jatirangga mengatakan sampah liar dengan luas mencapai 8.000 meter persegi atau diperkirakan 500 ton sampah rumah tangga ini berawal dari niat masyarakat yang ingin mengelola sampah namun tidak terlaksana dengan baik sehingga terjadi penumpukan. Memang awalnya kenapa ada sampah ini awalnya si masyarakat ingin mengelola sampah, bentuknya bank sampah. Hanya saja mereka belum teredukasi dan juga pengelolaannya tidak profesional sehingga seharusnya sampah yang dipilah itu bisa mereka manfaatkan, sisanya harus tetap dibuang ke TPA. Tapi pada kenyataannya beberapa bank sampah ini tidak melakukan pembuangan ke TPA sehingga terjadi penumpukan yang luar biasa. Nantinya sampah-sampah yang telah dibersihkan akan dibuang ke TPA Sumur Batu. Selain itu dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembersihan sampah-sampah yang berada di bantaran Kali Cikeas yang berada di perbatasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk mencegah pencemaran air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Masih mengenai dampak dari sampah, pemirsa, tercemarnya Kali Bekasi hingga berbusa putih dan hitam pekat serta mengeluarkan bau yang tidak sedap berimbas pada pasokan air bersih bagi warga. Ya, pemirsa, perusahaan daerah air minum Kota Bekasi tidak dapat memproduksi air bersih hingga harus mensuplai air bersih menggunakan truk tangki. Inilah kondisi Kali Bekasi yang tercemar limbah industri. Air sungai tampak hitam dan juga terdapat busa. Tercemarnya air kali pun terdampak pada pasokan air untuk perusahaan daerah minum atau PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi. Perusahaan air minum milik pemerintah daerah Kota Bekasi ini biasanya mendapat pasokan air baku dari Kali Bekasi sebanyak 4.000 liter per detik. Namun pada Sabtu pagi ini tidak dapat berproduksi. Air Kali Bekasi yang tercemar limbah sudah tidak layak untuk diproduksi dan sangat berbahaya bagi kesehatan apabila dikonsumsi. Sangat berdampak, Pak. Jadi dampaknya itu ya tentunya kan pada kinerja, Pak. Kinerja kita drop, Pak. Pelayanan kita terganggu. Jadi kemarin tadi itu ada instruksikan bahwa karena air ini belum melayani ke pelanggan, kita suplai dari mobil tangki, Pak. Untuk menyediakan pasokan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan yang terdampak, Perumda Tirta Patriot mensuplai air bersih dengan menggunakan 5 truk tangki air. Suplai air bersih ini juga didapat dengan mengolah bahan baku air dari tempat lain. PDAM Tirta Patriot pun berharap Provinsi Jawa Barat segera turun tangan untuk mengatasi pencemaran air ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan kami Rahmat Hidayat langsung dari Bendungan Bekasi di Bekasi Selatan. Halo, selamat siang rekan Rahmat. Kalau menurut pantauan Anda dari lokasi, apakah kali di belakang Anda saat ini masih tercemar oleh limbah? Ya, pasca Kali Bekasi tercemar oleh limbah industri yang bermuara dari
Kali Cilengsi Kabupaten Bogor. Saat ini debit air di Kali Bekasi sangat menurun, bahkan dari pantauan kami melaporkan di belakang kami ini debit air pun hingga terlihat lumpur-lumpur yang berada yang sangat hitam. Bahkan untuk saat ini pengolahan industri air bersih di PDAM Tirta Patriot saat ini pun untuk sementara ini tidak melakukan produksi karena pasokan air dari Kali Bekasi pun tidak ada, dan untuk sementara ini untuk produksi sementara ini produksi dari PDAM sendiri hanya mendapatkan suplai dari air Kalimalang. Demikian, Pram. Baik, sementara itu kalau misalkan PDAM mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, lantas untuk warga sendiri mendapatkan air bersihnya dari mana? Nah, untuk warga sendiri, pihak PDAM pun masih menyimpan stok-stok produksi sebelumnya. Namun untuk sudah hampir 3 hari ini, pihak PDAM pun tidak melakukan produksi, sehingga warga pun terutama untuk warga Kota Bekasi saat ini sangat mengalami krisis air bersih. Demikian, Arista. Ya, rekan Rahmat, kalau bisa Anda gambarkan kepada kami, rekan Rahmat, apakah selain di sana berwarna hitam, apakah juga air di sana juga berbau menyengat seperti itu? Ya, saat ini persis kami melaporkan bahwa dari kami melaporkan ini masih tercium bau yang sangat menyengat dari lokasi. Padahal untuk pencemaran limbah tersebut terjadi sejak hari Kamis kemarin. Namun hingga Minggu pagi ini bau yang menyengat pun masih terendus. Karena limbah industri yang ada yang mencemari air Kali Bekasi ini sudah sangat melebihi batas maksimal. Demikian. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Rahmat Hidayat langsung dari Bendungan Bekasi, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Ini ada polisi masih menyelidiki kasus tertukarnya balita di Rumah Sakit Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini baru diketahui saat sang ibu menyadari balitanya yang menggunakan gelang nama yang berbeda saat dilahirkan. Satreskrim Polres Bogor bergerak melakukan penyelidikan usai menerima aduan adanya bayi yang tertukar di rumah sakit terhadap seorang ibu berinisial S. Langkah-langkah teknis dan taktis yang kemudian akan membuat terang peristiwa ini, apakah ada unsur pidana yang terjadi di dalam peristiwa atau kejadian ini. Untuk itu, rekan-rekan media dan masyarakat tentunya kami sampaikan mohon bersabar. Diketahui sebelumnya seorang balita tertukar di sebuah rumah sakit Bogor, Jawa Barat. Hal ini baru diketahui oleh sang ibu setelah melakukan tes DNA sang anak. Sang ibu baru menyadari jika anaknya ini bukan darah dagingnya setelah mengetahui gelang pasien yang dipakai anaknya berbeda dengan nama sebenarnya. Pas udah gitu ditanya, ini bahwa gelang ini terus ketukar bayinya enggak? Kan gitu ya. Kalau gelangnya ketukar, bayinya juga ketukar enggak? Kata suster rumah sakit, dia ngelakkan, enggak, cuma ketukar gelang, pada ketus-ketus katanya. Sampai dibilangin bayi nggak mau netek, sampai baju emang ketukar, saya ngasih kuning, pulangnya pink ya ke saya itu. Terus udah gitu minta lihat CCTV, nggak direspon, pada ditinggalin dari sama suster rumah sakit. Sementara itu pihak rumah sakit membenarkan, namun kejadian ini sudah berlangsung 1 tahun yang lalu. Peristiwanya ini yang terjadi sebenarnya sudah 1 tahun yang lalu. Jadi rumah sakit itu sendiri sebenarnya juga baru mendapatkan informasi secara resmi yang tahu betul itu adalah di bulan Mei 2023. Jadi 11 bulan yang lalu, setelah terjadi 11 bulan. Jadi rumah sakit itu baru dapat informasi soal ini. Selama ini rumah sakit tidak pernah tahu juga informasi. Terus katanya pernah ada perawat yang datang ke rumahnya menukarkan nama, gelang nama gitu. Iya, kita juga dapat informasi itu dari Ibu S ya, dari Ibu S juga kita. Tapi benar dari sini kan, utusan dari sini? Ya, betul? Bukan utusan, itu perawat mungkin datang karena tidak pernah ada informasi ke rumah sakit. Berarti dia inisiatif sendiri dong dari rumah sakit sini? Kami menduganya seperti itu.
Sang ibu sudah berusaha bernegosiasi dengan orang tua yang mengasuh anaknya selama ini agar bisa menukar lagi bayinya. Namun ibu dari anak kandungnya sendiri enggan menukar meski sudah ada hasil tes DNA. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang HUT RI ke-78, pernak-pernik kemerdekaan di Pasar ASMK ramai diburu pembeli. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama iNews Siang.